saya Putri Win Belunggela dari kelas 3F dengan NIM 15142214 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu materi bahan pembelajaran grafis dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media grafis. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran, lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek atau gambar atau kata-kata. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta atau gagasan lewat penyampaian kata-kata, kalimat, angka, hingga simbol atau gambar. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, atau angka-angka dan simbol. Gambar atau ilustrasi grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Susinah dan Riana tahun 2010. Menurut para ahli media grafis adalah menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media grafis sebagai media yang mengombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Menurut Ahmad Rohani, media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui. Yang ketiga ada Soeharjo. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang mengungkapkan titik-titik, garis-garis, tulisan, dan simbol visual yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kajian. Macam-macam media grafis. Yang pertama ada diagram. Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram. Yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi yang saling berhubungan dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut. Dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi, kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statistik. Yang ketiga ada poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Yang keempat ada kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk memengaruhi opini masyarakat dengan berasumsi pada konsep tersebut di atas. Kartun dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, walaupun banyak kartun yang membuat orang-orang tersenyum, tetapi pada dasarnya kartun mempunyai manfaat dalam proses belajar mengajar, terutama dalam penjelasan rangkaian bahan satu, urutan logis, atau mendukung makna. Yang kelima ada komik. Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Yang keenam adalah gambar. Media grafis paling umum digunakan dalam
PBM karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna media grafis karena sifatnya visual konkret, menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan medium aslinya sehingga tidak verbalistik. Yang ketujuh ada bagan. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi. Bagan secara jelas dan sederhana antara lain perkembangan, perbandingan, struktur, dan organisasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media grafis. Sadiman 2014 menyebutkan kelebihan dan kelemahan media grafis dalam jenis gambar, yaitu kelebihan media gambar yaitu yang pertama sifatnya konkret, yang kedua gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, yang ketiga ada dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, yang keempat ada gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Yang kelima ada harganya murah dan gampang didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khususnya. Selanjutnya ada kelemahannya, yaitu yang pertama hanya menekankan persepsi indera mata, yang kedua ada ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Selanjutnya ada penerapan media grafis dalam penggunaan pembelajaran. Yang pertama ada grafik. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Terlebih jika gambar-gambar tersebut sudah dikenali siswa sebelumnya. Grafik paling baik digunakan oleh dalam pembelajaran pada materi berupa ringkasan pembelajaran setelah siswa memperoleh informasi lain dari berbagai sumber baik buku atau penjelasan sebelumnya dari guru sendiri. Yang kedua ada bagan. Pemilihan bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkannya bentuk dibuat dalam bentuk bagan. Bagan yang baik haruslah memiliki kesesuaian dengan materi, tidak terdapat kesalahan konsep, data atau informasi. Selain itu harus menarik yang ditandai dengan pemilihan warna yang tepat, harmonis, dan tidak terkesan terlalu ramai. Yang ketiga ada komik. Komik, begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan akan terhadap komik, hal tersebut menghilangkan untuk disajikannya komik sebagai media pembelajaran. Salah satu kelebihan dari komik seperti penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal 1 buah buku komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. Yang keempat ada poster. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa, begitu halnya siswa dalam mempelajari materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Poster yang digunakan ini harus relevan dengan tujuan dan materi. Poster disediakan guru baik dengan cara membuat sendiri maupun dengan cara memilih atau menggunakan yang sudah ada. Misalnya, guru membelajarkan siswa tentang teknik menulis karangan naratif tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan,
propaganda atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, poster tidak digunakan saat pembelajaran, namun dipajang di dalam kelas atau di sekitar sekolah di tempat yang strategi agar terlihat dengan jelas oleh siswa. Misalnya, ajakan untuk rajin menabung, senantiasa membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan untuk melaksanakan ibadah, tidak mencontek, dan lain-lain. Selanjutnya ada media foto. Pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak terlalu banyak, namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit namun terpilih akan lebih baik daripada gambar yang banyak tetapi kurang memberikan makna. Ilustrasi foto yang berlebihan justru akan mengganggu konsentrasi dan fokus perhatian siswa akan terbagi kepada gambar-gambar tersebut. Jadi yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama.